di rumah. Oke. Jadi aku sama anakku tuh kalau pas lagi main-main, tapi pas di meja makan nggak boleh ada yang bawa HP dan semua harus ngobrol di situ. Disitulah titik anakku terbuka sama aku. Dia cerita soal temennya, bapak temennya, diajak ngapain, main apa, itu cerita di situ. Oh. Dan itu yang mulai terasa mulai berubah. Tapi ketika aku kerja, ya dia nggak ganggu, dia tahu karena bapak aku tuh dulu pas kecil suka ngajak aku ke kantor, ke bank karena dia perbankan. Jadi aku tahu dia ngapain cari uangnya. Oke. Itu yang aku lakuin ke anakku. Jadi dari kelas dia TK 0 besar, dia tak ajak ke kantor, ke tokoku Susan Care untuk tahu aku cari uangnya gimana. Ngikut ini ya, ngikut pekerjaan, ngelihat Iya, kita. jadi akhirnya dia tahu bahwa ketika aku di Jakarta, karena dia di Jogja, anakku, dia tahu aku cari uang untuk buat mereka. Jadi mereka nggak sia-siain itu. Oke. Ini anaknya ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ya, Ini coba, bukan. ini Bukan. lebih mirip Thomas Alva Edison. Wah, iya banget ya. Kalau Dokter Tirta yang dulu tidak akan mau ngasih obrolan meja makan itu. Enggak. Karena? Aku sibuk sama diriku sendiri sama karir. Wow. Live event 2 kali yang membuat aku berubah itu adalah ketika aku gue jarak jauh di event namanya Audax tuh 1200, aku pingsan di KM 300. Oke. Terus pas pingsan itu ditolong sama warga. Ternyata heart rate-ku 220 BPM. Astaga. Masih hidup, arogan. Karena masih remuk lah. Terus habis itu aku check up. Ternyata VO2 max-ku hancur lebur di situ. Dan di situ aku bersyukur aku masih dikasih kehidupan. Ternyata VO2 max-ku hancur lebur karena aku nggak pernah berhenti ngerokok, gaya hidupku berantakan. Itu yang membuat aku paradigma shift berubah dan aku mulai menerapkan berarti itu yang pertama. Yang kedua, ketika gue jarak jauh Jogja Jakarta, aku ditolong berkali-kali sama orang yang nggak tahu aku siapa. Oke. Dan itu yang membuat akhirnya aku tahu bahwa ternyata follower itu hanya dunia maya. At the end ketika di jalanan ada beberapa orang yang nggak tahu kamu siapa dan menolong kamu tanpa pamrih. Nah, 2 hal inilah yang membuat aku agak hati-hati dalam bertindak. Karena kita nggak tahu, siapa tahu dia followernya cuma 10, tapi di jalanan dia bisa menolongmu. Dan akhirnya kesimpulan ketiga adalah don't burn the bridge. Jadi misalkan kamu benci sama orang, jangan benci 100%. Karena bisa saja orang yang benci ini akan membantumu, tapi kalau kamu sudah dendam, kamu bakar jembatannya, ya kamu nggak punya siapa-siapa lagi. Gokil. Itu pas live event 2 itu agak berubah. Jadi terus yang akhirnya terakhir itu karena aku terlalu nyenggol banyak orang pada benci. Itu kan satu orang benci nggak apa-apa. Lama-lama kok banyak yang benci ya. Lama nih. Akhirnya kan sulit nongkrong. Akhirnya mulai kita listen to other opinion. Aku mulai tanya sama satu teman baikku. Ternyata rese. Dia bilang kamu rese. Kita tahu kamu pintar tapi kamu rese. Semua hal dibahas. Habis itu aku sekolah lagi. Di sekolah S2, ketemu dosen-dosen lebih pinter. Dari situ dosen-dosen, guru-guru ini menasihatiku